Ya man sarita laylan masahiban jibrilan. Ya man sarita laylan masahiban jibrilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Habib Mustafa Al-Idrus At-Tubani udah memberikan wejangan yang panjang lebar. Beliau ini mirip Habib Syekh, buat seneng orang. Jadi gayanya seperti itu. Terus Syekh Ridwan Al-Amiri tadi juga udah nyampaikan banyak hal. Saya mau nyambungkan kedua-duanya untuk mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang indah. Nah, karena yang satu di kanan, satu di kiri, saya mau bicara tentang yang di tengah. Boleh ya? Boleh. Di sejarah Habib Syekh versi Pak Novel. Jadi sejarah Habib Syekh versi Pak Novel Al-Idrus. Habib Syekh ini punya ayah namanya Habib Abdul Qadir. Punya kakek namanya Habib Abdurrahman. Marganya As-Segaf atau biasa kita panggil As-Segaf. Orang dulu itu kalau punya anak tidak gegabah kasih nama, karena ada perintah dari Nabi, termasuk bentuk orang tua yang baik pada anak itu memberikan nama yang baik kepada anak. Jadi nama baik itu bukan cuman sebutannya baik, tapi indallah baik. Ya baik di sisi Allah, bukan baik dalam pandangan ataupun pendengaran manusia. Menurut Allah baik enggak? Gitu. Nah, pada kebetulan kakeknya Habib Syekh, Habib Abdurrahman itu hidup sezaman dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di kota Sewon, Hadramut sana. Kita tahu Habib Ali belum lama haulnya, wafat tahun 1333 Hijriah. Jadi kurang lebih 100 tahun yang lalu, bedikit meninggalnya. Habib Ali Al-Habsyi itu tidak ada satupun ahlillah yang meragukan beliau mencapai derajat kutbaniyah, wali kutub. Gak ada satupun yang meragukan ahlillah. Jadi kalau bukan ahlillah ragu, gak jadi masalah. Paham ya? Jadi jangan paksa orang untuk percaya. Karena bisa percaya itu anugerah. Bisa percaya itu anugerah. Jadi kalau ada orang lain yang gak bisa percaya, ya didoakan semoga dapat anugerah, bisa percaya, bisa mencintai para aulia. Habib Ali Al-Habsyi karena mencapai derajat yang tinggi, maka suatu malam Habib Ali itu didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Kita tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat tahun 561 Hijriah, kurang lebih. Entah mungkin ada perbedaan antara ahli sejarah yang satu dengan ahli sejarah yang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat tahun 561 Hijriah. Habib Ali wafat tahun 1333 Hijriah. Berarti sekitar 700 sekian tahun kemudian. Ya, setelah 700 tahun kemudian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendatangi Habib Ali dalam mimpi. Ketemu. Nah, di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berwasiat, "Ya Ali, wahai Ali, tolong sebut-sebut saya di majelismu." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minta tolong sama Habib Ali karena yang megang derajat kutbaniyah, kutub di masa itu adalah Habib Ali. Tolong sebut-sebut saya di majelismu. Karena Habib Ali orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paginya kakeknya Habib Syekh itu datang menemui Habib Ali dan mengatakan, "Habib Ali, saya dapat anak laki-laki. Saya dapat anak laki-laki, tolong diberi nama." Nah, orang tua zaman sekarang ini kan sok pinter ya. Kadang udah dikasih nama sama gurunya, dikasih nama sama kiainya, kasih nama sama habibnya gitu ya.
terus merasa namanya kurang cakep, terus ngarang sendiri. Nah, kalau orang dulu lain, cari berkahnya dari orang-orang soleh pasrah, bongkoan, gak mikir. Ya tidak mikir, karena fikirnya udah diserahkan kepada yang ahli mikir. Tolong kasih nama. Habib Ali ingat pesannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebut-sebut aku di majelismu. Langsung mengatakan Semih Abdul Qadir. Beri nama dia Abdul Qadir. Kemudian datang juga satu orang Habib namanya Habib Ahmad As-Segaf. Juga bilang ke Ali, Habib Ali, saya punya anak laki-laki, tolong kasih nama. Kasih nama dia Abdul Qadir. Dua Abdul Qadir yang saya sebut ini, yang satu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah almarhum, merupakan tokoh senior para habaib yang beberapa waktu silam meninggal. Kemudian yang satu lagi ayahnya Habib Syekh Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Lantas siapa ayah beliau? Ayah Habib Syekh ini, saya masih kecil wafat ya, ayah Habib Syekh. Ayah Habib Syekh ini hidupnya ngimamin masjid, ngurus masjid, cari dana mati-matian untuk bangun masjid. Hidupnya sederhana, semua waktunya dibaktikan untuk masjid. Maghrib sampai Isya tadarus Al-Quran dan dilanjutkan sampai sekarang di Masjid Jami' As-Segaf, gak putus. Itu ayahnya Habib Syekh tadarus bainal maghrib wal Isya. Nah, yang saya penasaran tuh sampai sekarang, saya pengen dapat jawaban dari ayahnya Habib Syekh, cuman belum dapat. Maksudnya minta mimpi terus dijawab gitu ya, belum dapat. Kenapa ayah beliau ini ngasih nama cuman Syekh gitu, kok pendek men gitu namanya. Oh, cuman Syekh gitu kan. Saya ini versi Pak Novel, saya hubung-hubungkan, itu doa dari ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya udah namanya Abdul Qadir, jadi kalau disambungkan Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, mungkin ayahnya pengen anaknya mewarisi apa yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Ini saya sampaikan bukan di depan Habib Syekh, baru sekarang saya sampaikan depan beliau. Saya keliling Indonesia dan sampai ke Hongkong, dimanapun saya cerita tentang ini, beliau nggak ngerti. Cuman sekarang beliau harus ngerti gitu ya. Semoga diamini sama beliau nih ya, semoga diamini. Itu Habib Syekh. Nah, Anda boleh buktikan. Makanya kadang ada orang ini ziarah jauh-jauh. Kalau saya menyarankan di Solo ini ada makam-makam wali-wali besar, udah nggak usah repot-repot, deket. Tuh di Masjid Riyad ada makam, di Gabutan itu ada makam, di Tipes itu ada makam, di Nglumprit ada makam. Ya kalau yang di Tipes ini satu saja, di Tipes itu isinya wali-wali besar, aulia besar. Satu ayahnya Habib Syekh. Demi Allah sampai hari ini saya cari manakib wali yang seperti ayah beliau belum ketemu. Cari wali yang meninggal hari Jumat ada. Betul. Yang meninggal ketika sholat ada. Yang meninggal ketika sujud ada. Yang meninggal ketika jadi imam ada. Tapi coba kalau digabung, meninggal hari Jumat, ketika sholat, mohon maaf, bukan sholat subuh, bukan sholat asar, bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, tapi afdol sholatnya yang wajib untuk seluruh umat Islam, yaitu sholat Jumat. Meninggalnya hari Jumat dalam kondisi sedang sholat Jumat. Ini kalau kita hitung di dunia jumlahnya semakin kecil enggak? Cari di Google coba nanti. Cari di Google ya. Ketemu berapa orang nanti? Insya Allah nggak ketemu. Meninggal hari Jumat, salat Jumat, posisinya dalam keadaan sujud. Itu nanti kalau kita search di Google, mesin pencarian Google, jumlahnya akan semakin sedikit. Jumat, ya kan? Salat Jumat, sujud. Sujudnya bukan sujud pertama, bukan sujud kedua, bukan sujud ketiga, tapi akhir sujud, sujud yang terakhir. Jumlahnya semakin sedikit. Hari Jumat, ketika sholat Jumat, sujud yang terakhir jadi imam, saya belum ketemu. Saya belum ketemu. Itu nggak seberapa. Saya kan terus melakukan penelitian tentang ayah beliau. Ternyata sebelum meninggal udah pamit dulu sama keluarganya. Mau berangkat ke masjid nggak balik. Ganti baju baru, kaos baru, sarung baru, semua serba baru. Bilang ini mau meninggal dunia. Sampai di masjid di shaf kedua, saya masih ingat kisah dari Al-Habib Muhammad Najib bin Toha bin Abdul Segaf. Habib Najib itu beliau mengatakan, saya posisi di shaf kedua dipanggil sama Habib Abdul Qadir. Ya Najib ta'al,
kamu hari ini sholatnya di saf pertama persis di belakang saya. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya dalam sholat, tolong gantikan saya. Ibn Najib masih muda waktu itu. Artinya udah pesan. Yang saya kaget, baru 2-3 hari yang lalu ada tamu ke rumah saya. Salah seorang anak dari Habib Hadi Asgaf, anak dari Habib Hadi Asgaf Jakarta, Indo, pernah tinggal di Solo. Habib Hadi ini salah satu teman baiknya ayah Habib Syekh. Ternyata satu hari sebelum meninggal, jadi hari Kamis, ayah Habib Syekh itu main ke rumah Habib Hadi dan mengatakan, ya akhi, besok saya mau meninggal. Besok saya mau meninggal. Carilah di dunia ini seorang wali yang meninggal di hari Jumat, sholat Jumat, sujud yang terakhir, jadi imam dan pamitan dulu sebelum meninggal dunia. Belum ketemu, makamnya di Tipes. Makamnya di Tipes tuh deket tuh sama Lotemat. Datang tuh Jumat ke sana ziarahin. Wali Songo dikelilingin, wali yang satu ini kita cari nggak ketemu, tapi kita jarang ke sana. Betul atau betul? Betul atau betul? Ya, ziarahin. Walaupun kita udah ketemu sama putranya, itu akan sangat menyenangkan orang tuanya juga kalau kita ziarah ke sana. Sampai di sini jelas. Jadi kalau Habib Syekh begini kan pantas ya. Saya punya satu rahasia lagi yang udah lama saya pendam, malam hari ini mau saya sampaikan. Boleh Beb ya? Insya Allah nggak jadi fitnah. Almarhum Habib Anis itu beberapa kali diundang Habib Syekh untuk hadir maulid di Mertodranan, maulid tahunan beliau. Cuman beberapa kali berhalangan nggak hadir, betulnya Beb ya? Malam-malam Habib Anis dalam kondisi yang kurang sehat. Saya duduk dengan beliau persis di ruang dalam di depan televisi. Habib Anis lagi duduk, saya duduk di seberangnya gitu. Tiba-tiba Habib Anis kemudian berdiri, terus saya nanya, mau kemana Habib? Mau ke tempat Syekh. Kemudian saya buntutin masuk kamar, beliau ambil ridaknya seperti ini ya. Kemudian beliau berkata, dan ini perlu saya sampaikan biar orang tahu, beliau mengatakan, malam ini saya akan lantik Syekh jadi Habib. Jadi kalau saya meninggal dunia nanti, di Solo ada yang bisa dipandang. Di Solo ada yang bisa dipandang. Saya sebutkan semua ini sebagai wujud syukur ya, biar anda semua bisa bersyukur adanya Ahbabul Mustafa, adanya Bustanul Asyikin. Anda di tempat yang benar gitu loh, di tempat yang tepat, di tempat orang-orang keturunan orang-orang soleh. Ini ayahnya meninggalnya nggak ada duanya di dunia ini. Jadi kalau kita nyambung sama anaknya, insya Allah kan anaknya bisa ngomong sama bapaknya, bah itu teman anak, bah tolong itu bah. Ini Habib Mustafa nih sahibi, bah tolong nih bah. Ini ada novel nih Al-Gadrah ini, novel yang Gadrah ini sahib saya nih bah, tolong nih bah. Tolong diberi syafaat juga. Itu satu. Saya bilang tadi ada dua. Yang kedua, masalah sholawat. Ini Syekh Ridwan Al-Amiri ini muridnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan perlu umat Islam Indonesia dan dunia mengerti, dulu gak ada yang kenal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Gak ada. Habib Anis duduk di Zawiyah Masjid Riyadh baca kitab Tajul Arus karya Habib Ali bin Husain Al-Attas sampai khatam. Kemudian beliau berkata kepada jamaah yang ada di situ, kita akan ziarahi orang-orang yang kita baca ini ke Hadramut. Maka dibuat kelompok ziarah terbesar pertama setelah sekian puluh tahun. Dan beliau mengatakan, saya akan cari anak muda yang alim, yang bisa ceramah, akan saya bawa ke Indonesia. Agar anak-anak ini belajarnya ke Hadramut, bukan ke negara yang lain, agar nyambung lagi hubungan Indonesia dan Hadramut yang sudah terputus. Datang Habib Umar, gak ada yang nyapa, gak ada. Habib Umar, Habib Ali Jufri, dan Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Munsib. 3 orang ini. Yang saya tahu 3 orang ini. Yang pokok Habib Ali Al-Jufri, Muhammad bin Ali Munsib, kemudian Habib Umar bin Hafid. 3 orang ini kemudian setelah Habib Umar ceramah, Masya Allah, kaget orang-orang. Habib Anis berkata bahwa ini Habib Umar ke Jawa Timur, datang ke pesantren-pesantren, naik mobil saya, jangan izinkan satu orang pun masuk mobil ini, siapapun orangnya, kecuali bertiga ini. Biar yang 3 ini bisa nyaman di mobil, nggak disuk-suk orang. Saya nyaman. Alhamdulillah dari keliling ke pesantren-pesantren itu,
berangkatlah kelompok pertama ke Hadramut. Waktu itu belum ada Darul Mustafa, tinggalnya di masjid. Tinggalnya di masjid. Sampai terbentuk pesantren, sampai sekarang alhamdulillah ini murid-murid Habib Umar tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Yang mau saya nukil adalah ceramahnya Habib Umar bin Hafid, jelaskan sholawat. Habib Umar nanti bisa dicari di YouTube, ya bisa di-download di YouTube. Menceritakan di Syria sana ada seorang ulama yang didatangi seorang wanita. Wanita ini nangis luar biasa. Kemudian sang ulama bertanya, kenapa kamu kok nangis? Kenapa? Apa dosa saya? Apa salah saya? Saya ini maksiat saya apa? Kenapa kamu berkata begitu? Saya udah 3 hari nggak mimpi bertemu Rasulullah SAW. Saya udah 3 hari nggak mimpi Rasulullah, nangis terus ini. Nah, ulama nanya nih tadi, lah biasanya kamu mimpinya berapa waktu sekali? Tiap hari saya mimpi Rasulullah SAW. Perempuan ini. Kemudian ulama tadi nanya, wiridmu kok bisa mimpi Rasulullah tiap hari ini? Baca sholawat berapa kali? Enggak banyak. Setiap hari saya cuma baca 15.000 kali sholawat. Enggak banyak. Ada yang sanggup nyontoh? Enggak ada kan? Belum ada. Nah ini tadi dibaca 40 sholawat pilihan. Kalau tiap Rebo hadir di sini ikut baca sholawat, ikut baca tapi ya. Kadang nih jamaah majlis dzikir ini majlis bungkem, enggak dzikir ini. Majlis dzikir tapi jamaahnya ikut dzikir. Ini kan masalah ini. Habib Syekhnya teriak-teriak, ayo sholawat, yang lain mantuk. Enak ya, zen. Masya Allah. Enak, suaranya enak. Yang lain jadi bungkem. Ini majlis dzikir. Majlis dzikir itu ya semua ikut berzikir. Yang belum punya bukunya ya cari bukunya. Kalau dijual ya dibeli, kalau nggak ada ya difotokopi, kemudian dibaca, diteriakkan dengan suara yang keras. Orang kalau nggak bisa baca banyak sendiri, ya dengan berjamaah ini pahalanya jadi banyak. Kalau istiqomah tiap Rebo, sholawat itu dibaca benar oleh kita, ya insya Allah lah sebelum meninggal, walaupun nggak lihat langsung, minimal mencium aroma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Sepurone ingkang kathah. Ini Pak Novel bisanya ngomong begini. Bib, jazakumullah khair atas waktunya. Saya mengundang resmi Habib Syekh untuk membuat majelis di Majelis Ar-Raudhah, sholawatan terserah waktunya kapan. Terima kasih Habib. Jazakallah khair. Ini undangannya kok lewat ceramah kabeh. Habib Mustafa lewat ceramah, Habib Novel lewat ceramah. Alhamdulillah. Insyaallah siap Habib, insyaallah siap kita sholawatan di Ar-Raudhah. Mudah-mudahan kita bisa beri panjang umur dan kesempatan untuk bisa sama-sama bersalawat di sana. Alhamdulillah tadi telah disampaikan sekian banyak, Masya Allah, nasihat dan cerita serta sanad. Alhamdulillah tadi saya mungkin sedikit mau menyampaikan bahwa waktu Al-Habib Hadi bin Ahmad itu ceritanya Abah sakit waktu itu. Kebetulan Abah itu sakit di rumah, lagi tidur di hari Kamis itu. Pada sholat duhur beliau memanggil tukang cukur. Tukang cukurnya namanya Muhammad Muas, Madura, di Wirapat, dan situ anak-anaknya masih ada di sini. Saya juga langganan sama Abah di situ. Abah didatangi dari potong rambut, potong jenggot rapi. Itu ba'da duhur. Setelah itu beliau mandi seger, terus tiduran, tidak mampu, badan itu agak panas karena beliau ini memang sakit jantung. Beliau suruhan putranya untuk memanggil Ustadz Hadi. Dipanggil Ustadz Hadi sampai di rumah. Lalu Ustadz Hadi itu guru saya, guru ayah itu waktu itu mengatakan kepada Ustadz Hadi untuk mengajar saya dan anak-anak masih kecil, SD itu. Saya belum balik. Di situ sudah diajari sampai kebetulan bab nikah. Bagaimana caranya bersetubuh barang sudah itu, padahal saya belum balik. Ustaz Hadi yang ajar. Setiap pada sholat Jumat di rumah sebelah rumahnya Akhina Abdul Aziz, mantunya Zuhdi Abadi Abdul Aziz itu. Di situ kita biasanya. Alhamdulillah Al-Habib Hadi dipanggil di rumah. Abah itu dalam keadaan sakit dan sudah menyiapkan wasiat. Beliau mengatakan kepada Habib Hadi, wahai Hadi, ana tidak tahu, mungkin umur ana tidak panjang. Seandainya besok saya tidak ada, tolong wasiat ini dibacakan sebelum saya dimakamkan. Jadi dikasihkan wasiat itu di rumah, karena beliau tidak mampu untuk berdiri.
waktu itu. Terus besok paginya beliau itu mandi seperti apa yang disampaikan Ustaz Nafal tadi, dengan gembiranya karena datang hari Jumat. Padahal beberapa hari memang sulit tidak mengimami, dan di situ beliau tetap mengatakan saya harus mengimami sama ibu saya, dan saya harus mandi, saya harus pakai minyak wangi, saya harus begini. Padahal minyak wangi itu kebetulan saya kirim dari Saudi. Minyak wangi saya mengatakan, wahai ayah, pakailah minyak wangi ini di hari Lebaran sama sabun waktu itu. Dan di hari itu dikeluarkan minyak wangi itu dan sabunnya. Ibu saya melarang. Kan disuruh pakai di Lebaran, kenapa dipakai sekarang? Kata ayah, kan ini juga Lebaran, Jumat ini hari raya bagi umat Islam, kita pakai. Dan subhanallah itu minyak wangi itu saya tidak punya duit waktu itu, saya pakai bawa minyak wangi yang sangat murah, namanya masih ingat saya, Aqua Brava. Satu botol besar itu harganya 15 real waktu itu. Saya pikir so penting murah, meriah, gede itu. Saya kasih, dipakai separuh itu minyak wangi, bukan semprotan sehabangan itu. Nah, Masya Allah, pamit sama orang rumah, sama anak-anak adik-adik saya. Muhammad temannya Ustaz Nafal itu, masih kecil juga, Muhammad itu adik. Dipamiti, pas kebetulan sakit waktu itu panas. Saya, kamu sabar ya, nanti kalau saya tidak kembali. Itu pamitnya begitu. Naik becak, becaknya itu saya masih ingat, langganan bapak itu namanya Pak Slamet. Selalu posisi di depan rumah. Subuh pun beliau tidur di atas becak menanti abah itu buka pintu, klik dia bangun langsung naik becak. Karena abah tidak mampu jalan karena jantung. Kalau jalan sama saya itu, saya gandengan itu sampai 3-4 kali berhenti baru sampai ke masjid. Dan dari usia saya SD itu sudah selalu mengatakan bahwa aku ingin meninggal di mihrab. Aku ingin meninggal di mihrab. Cerita Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, waktu itu setelah meninggalnya ayah, saya pikir diundang sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad ke sana untuk menenangkan anak-anaknya. Saya, kakak saya Jamal dan keluarga di Saudi. Beliau mengatakan, sungguh besar kedudukan ayahmu. Makomnya ada di sekian langit, tingkatan langit. Dan ayahmu ini adalah murid kesayangan Al-Habib Abu Bakar Gresik. Jadi Habib Abu Bakar ini bertanggung jawab sampai meninggalnya. Jadi yang menggandeng beliau itu dibawa di tempat yang luar biasa di mihrab itu adalah Habib Abu Bakar ini. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Karena guru itu bertanggung jawab sama murid. Karena murid itu menginginkan, dan itu memang perintah waktu beliau menjadi imam itu dari Habib Abu Bakar Gresik juga. Jadi beliau itu tidak pernah meninggalkan hall Gresik. Hall lainnya beliau tinggalkan, tapi kalau hall yang Gresik beliau tidak pernah tinggalkan karena gurunya. Dan beliau tidak pernah meninggalkan masjid. Misalnya hall di Solo, tempat Habib Anis, kalau sudah dekat duhur itu ma'adan, pulang ke masjid. Jadi tidak sampai selesai, pulang ke masjid di hall dulu. Tadi Habib Nafal bawakan fotonya, coba fotonya diambil itu Kadin. Saya akan tunjukkan itu foto waktu hall zaman dahulu sama Habib Anis. Di situ ada Habib Abdul Qadir juga mulakhela. Di antaranya yang saya dengar juga mungkin nama yang dikasih nama juga sama Habib Ali itu ada berapa orang namanya Abdul Qadir semua termasuk ini. Ini saya dapat hadiah dari Habib Nafal. Ini ayah saya ini. Ini ayah saya, ini Habib Anis, ini Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Syahab, ya. Ini Mutrib Gambus yang biasa kalau malam mau hall bin Yudrib ini. Ini Habib Hasan Al-Idrus, ayahnya Habib Abdullah. Ini Habib Abdullah. Ya, Habib Abdullah ini Garuda Tek yang dulu punya Garuda Tek ini. Dan ini Habib Muhammad bin Alwi Surabaya. Ini saya tidak tahu, kalau ini masyhur. Dari kelihatannya dari Gorontalo atau abahnya Habib Ali masyhur di sini. Jadi ayah posisinya dulu gini. Jadi hallnya dulu yang di sini yang lebih tua-tua. Jadi Habib Anis ini masih muda juga. Jadi duduk di sini. Ini kalau salah Habib Hadi ini. Kelihatannya Habib Hadi bin Ahmad ini. Ya kelihatannya Hadi bin Ahmad. Di sini Masya Allah ini masih hitam putih. Ini Habib Abdul Qadir juga namanya. Ini Habib Abdul Qadir juga Pak Qadri Hasan. Jadi ini ayah ini waktu itu.
Jadi subhanallah, itulah cerita Habib Abdul Qadir bin Ahmad kepada kita-kita bahwa itu jazakallah, terima kasih Habib Nafal, terima kasih dikasih itu. Itulah ceritanya seperti itu. Dan insya Allah orang yang baik tidak mengatakan bahwa dia adalah ayahku, katanya begitu. Tapi dia mengatakan ha anada, saya harus ini. Bagaimana? Kamu jangan membanggakan ayahmu. Ayahmu orang hebat, tapi kamunya gimana? Nah gitu lah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan bagian. Kami kadang-kadang malu kalau sudah mendapatkan cerita ayah yang seperti itu, luar biasa. Kami tidak bisa seperti beliau. Memang waktu nama itu kebetulan ada Al-Habib Syekh Al-Jufri, tetangga kita, masih famili Al-Habib Idrus Palu. Habib Idrus Palu Jufri. Lah saya ini ngelendot terus kepada istrinya Habib Syekh Al-Jufri ini, tonggo dulu. Akhirnya jadi karena nama saya Syekh, Habib Syekh itu seneng. Dan ayah itu ngasih nama Syekh, ya itu tadi kepingin, maksudnya kepingin jadi guru, malah jadi ini koyong ini. Jadi orang sekarang mungkin banyak keliru kalau manggil Syekh Abdul Qadir, padahal Syekh bin Abdul Qadir. Amin. Jadi seperti itu. Ya mungkin ayah mungkin seperti itu. Dan kalau dihubung-hubungkan mungkin ayah itu karena rindu juga dengan Habib Ali. Apa yang disampaikan Habib Ali, dan Habib Ali rindu sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Luar biasa. Jadi supaya ada sambungannya Syekh Abdul Qadir. Maksudnya pentingkan kono. Ben istilahnya orang itu apa? Paling tidak nek ngundang wong kuwi eling iki, ngono. Jadi saya kalau manggil si misalnya Mustafa, ingat Rasulullah. Dan orang-orang soleh itu kalau punya anak, anaknya itu yang namanya seperti nama sahabat, itu tidak berani manggil atau namanya seperti nama Rasul, tidak berani manggil sembarangan. Jadi kalau misalnya namanya Toha atau namanya Muhammad atau itu manggilnya itu dengan panggilan sanjungan. Karena nama ini mirip dengan nama Rasul, nama ini sama-sama nama Rasul. Kalau saya menghinakan manggilnya, itu ya berarti saya menghinakan Rasul. Gitu. Misalnya namanya Abu Bakar atau namanya Umar atau namanya Sayyidina Uthman, manggilnya Sayyidina Uthman, panggil. Ada julukan gitu. Supaya menghormat, tidak menghinakan namanya. Itu mereka tuh dulu kelihatannya sepele tapi diurusi gini-gini. Dan sekarang kan enggak. Misalnya Bakar panggilnya Kar. Mustafa Mus piye? Toha lah ya kebiasaan. Waktu orang Hadramut datang ke sini, paman saya Ahmad bin Abdurrahman, waktu ada orang manggil ha, ngamuk dia. Manggil Kamil kata dia. Sempurnakan. Toha, jangan ha. Kar, ada kar. Abu Bakar, panggil sempurna Abu Bakar gitu. Ya, itu adab mereka. Mereka itu sangat indah. Makanya tadi kalau Habib Nafal itu Mbak itu terus kita terkenang bagaimana zaman-zaman bersama Habib Anis. Zaman bersama orang-orang tua seperti tadi yang kita. Wah, enaknya luar biasa. Mereka ini orang-orang manja dan orang-orang tahu memanja juga. Jadi mereka manja kepada Allah dan Rasulnya, kita dimanjakan sama mereka. Untung ngawawai diri kecil ketemu Habib Anis. Coba tidak ketemu orang seperti beliau, saiki ketemu siapa nih sehingga yang ngono. Sulit cari orang-orang seperti begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan terus timbul orang-orang yang hebat. Seperti alhamdulillah beliau, masya Allah, doakan Habib Nafal, doakan Habib Mustafa, doakan Habib Ridwan kita, Syekh Ridwan kita, doakan Habib Husin, doakan semua pendakwah kita doakan. Bismillah kita jalan bersama-sama di langkah Rasulullah SAW. Jadi setapak demi setapak kita sampai ke Rasulullah. Nanti kita digiring sama Rasulullah. Ayo bareng-bareng. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan yang satu ditutup dengan kelebihan yang satu. Insya Allah jadi sempurna. Ya, Insya Allah mudah-mudahan seperti jazakumullah khair. Saya terima kasih dan malam ini sangat gembira sekali. Rumongso kuwi wis duwe bola kaya ngene iki saku adem ngene. Saya dengar dulu. Tadi uang ini dia bola-bola. Saya ini dulu waktu nek acara Habib Nafal mungkin sering lihat. Kalau acara pas malam Mas Maulid di rumah dengan di Metro Jalanan, kunci saya itu Habib Anis toh. Agar Habib Anis seneng, panitia kabeh seneng. Agar Habib Anis ana A, I, sithik ora cocok, panitia kabeh tak seneni. Panitia sudah deg-degan, pokoknya piye Habib Anis harus seneng. Pagi itu saya tidak tidur semalam. Pagi tidak tidur, marani Habib Anis di toko. Jam 9, setengah 10, jam 10 Habib Anis di toko itu. Nah di situ saya masuk, assalamualaikum, pura-pura arep tukul, biasa.
Assalamualaikum. Saya mau tahu komentarnya apa. Wah, tadi malam ajib ya Syekh. Zen, soundnya bagus, ininya bagus. Nah, panitia siap, ayo seneng-seneng. Pokoknya kalau Habib Manis bilang ndak, elek, buah itu gelone kayak apa. Dan terakhir itu luar biasa waktu itu, betul apa yang dikatakan Habib Novel dari Habib Manis dalam keadaan tidak enak badan dari Jakarta itu. Pusing dan terlambat, datangnya terlambat. Tapi terus waktu saya sampaikan mic-nya itu, Habib Manis, ajib, ya khair Syekh, ya khair mic, ya zen, sot zen. Akhirnya dipanggil putranya Abdillah yang biasa son itu. Suruh belajar son sama orang saya waktu itu. Abdillah ini tanya itu gimana sih? Saya waktu Habib Manis bilang enak, ya sudah, bismillah tak penak-penak ke. Di situ digayak-gayak ke, digosidah-gosidahkan, ya la qalbin beliau sukain. Itu terus habis itu lah. Itu terakhir sama beliau. Waktu itu sempat sudah waktu Bukhari, kita sama Habib Novel sama Ustaz Nabil, Ustaz Umar waktu itu rencana mau ke Malaysia, diajak, ditanya, ya Syekh punya paspor? Punya, si monotok pakai. Walaupun saya waktu itu belum siap ada Habib, ada. Subhanallah, siangnya dapat kabar dari Habib Novel juga dapat kabar nih Habib Manis jatuh itu. Akhirnya tidak sempat. Dan subhanallah waktu itu saya lagi membuat CD saya yang Allahu Allah ya dzal jalali wal ikram, itu disenangi yang luar biasa. Sampai kalau ketemu itu tidak ada ucapan lain kecuali Allahu Allah. Padahal maksudnya beliau ingin berbicara lain, tapi yang keluar Allahu Allah. Akhirnya orang-orang dikira Habib Manis mau gosidah, kita saya Allah gitu terus. Subhanallah, Allah yarhamu. Mudah-mudahan dengan mengingat mereka kita ini selalu alhamdulillah mendapatkan berkah mereka. Seperti sampai kita ini masya Allah, ayah beliau juga namanya Abdul Qadir Minabari. Ayahnya beliau ini termasuk orang yang sangat setia sama ayah saya dalam urusan pembangunan, sama almarhum Amin Barak Songkar. Itu luar biasa. Beliau berdua ini sama juga ada Abdul Qadir waktu itu bin Muhsin, ya Ambon. Di situ mereka ini luar biasa sama ayah itu waktu bangun masjid itu. Luar biasa lah orang-orang hebat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ya Allah ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuk wa habibuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka min syarri ma ista'adzaka minhu nabiyyuk wa habibuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, sebagaimana kami mendengar cerita para salihin, jadikan kami ya Allah pecinta-pecinta mereka dan dapat mengikuti mereka, menggembirakan mereka, terutama guru-guru kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka saat ini gembira, orang-orang tua kami saat ini gembira. Allahumma ya Allah, sebagaimana semua yang diingat ya Rabb di majlis ini, kami berharap ya Allah agar kami selalu diingat oleh mereka pula. Allahumma ya Arhamar Rahimin, jadikan kami selalu diingat mereka di alam barzakh mereka hingga kami bisa berjumpa dengan mereka ya Arhamar Rahimin. Sebelum kau ambil nyawa kami, Allahumma ya Allah, jadikan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan dan kenikmatan sewaktu kami mendengar cerita-cerita mereka, kenikmatan yang akan membawa kenikmatan bagi kami ke depan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb, panjangkan umur kami, panjangkan umur para habaib kami, para kiai kami, para ulama kami dan seluruh jamaah kami serta semua yang mengikuti acara-acara majlis kami. Allahumma ya Allah ya Rabb, makmurkan kota kami ini dengan majalis ilm, majalis dzikir, majalis salawat ya Arhamar Rahimin, bijahin Nabi wa man yuhibbun Nabi wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah.